Kalau tadi pemateri pertama telah selesai, yang luar biasa. Kita masuk pada pemateri kedua, ini juga tidak kalah penting. Beliau adalah Nurse Veronica Huta Barat, Magister Keperawatan. Beliau termasuk praktisi keperawatan di Rumah Sakit Sulianti Saroso dalam aplikasi 3S pada asuhan keperawatan pasien dengan TB dan resistensi obat. Ini adalah CV dari Nurse Veronica Huta Barat di pendidikannya, pengalaman kerja, dan pengalaman organisasi. Luar biasa. Dan seperti biasa, kita panggil Nurse Veronica Huta Barat untuk dapat memberikan materi yang ditunggu-tunggu oleh peserta webinar di pagi atau siang hari ini. Silakan Nurse Veronica. Ya, terima kasih Pak Johan selaku moderator. Apakah suara saya cukup terdengar Bapak Ibu? Jelas Ibu. Jelas Ibu. Ya. Jelas. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini untuk menyampaikan topik tentang aplikasi 3S dalam asuhan keperawatan TBRO. Izin share screen ya Pak. Pak Solah, apakah boleh di share screen materi saya? Oke. Pak Jonan, apakah sudah melihat materi saya? Lihat belum Bu. ya? Cuma Belum. Tinggal diperbesar. Oh belum, iya, terima kasih. Sudah lihat, cuma diperbesar dia. Ya, terima kasih. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih. Saya akan memaparkan bagaimana aplikasi 3S asuhan keperawatan pada TBRO. Mungkin pada saat ini belum optimal, namun untuk kedepannya kita akan dari tim RSPI Sulianti Saroso akan berusaha untuk mengoptimalkan sesuai dengan arahan Bapak Deli. Nah, yang menjadi outline kita hari ini adalah latar belakangnya, konsep TBRO, konsep asuhan keperawatan TBRO, dan bagaimana pengaplikasian 3S pada asuhan keperawatan TBRO. Nah, yang menjadi latar belakang kita mengetahui bahwa penyakit TBRO ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang telah mengalami mutasi kromosom. Sehingga karena permutasian kromosom ini, dia mengalami resistensi pada pengobatan OAT lini pertama. Nah, sebagian besar dan pasien pun yang telah datang berobat ke RSPI Sulianti Saroso, dia akan mengalami dengan kasus putus obat atau gagal pengobatan OAT lini pertama. Berdasarkan distribusi kasus, berdasarkan besarnya kasus saat ini, secara global terdapat 9,96 juta kasus TB di seluruh dunia dan TBRO 465.000 pada tahun 2019. Sedangkan di Indonesia itu sendiri terdapat TBRO 24.000 dan yang terlaporkan sampai saat ini masih 11.500. Dan melihat dari fenomena ini, peran perawat sangat penting dalam menurunkan kasus TB dan TBRO. Kita lihat sebaran kasus TB di Indonesia tahun 2021. Nah, Indonesia merupakan negara kedua terbesar atau tertinggi, yaitu sebanyak 543.874.000. Sedangkan provinsi yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 123.021.000 orang. Nah, kita melihat bagaimana di daerah Jakarta, DKI Jakarta, dan
Papua juga saat ini sudah mencapai 11.991. Sedangkan TB-RO ini jika kita lihat sebaran kasusnya setiap tahun itu selalu meningkat dari 2009 sampai dengan 2018 sangat meningkat sangat signifikan. Nah, kita perlu memahami apa sih itu TB resisten obat. Nah, TB resisten obat dengan TB-SO sebenarnya patoplo atau alurnya itu sebenarnya sama. Cuman kuman yang menyebabkannya itu adalah walaupun namanya masih Mycobacterium tuberculosis, tapi spesifik dengan kuman ini dia telah mengalami mutasi spontan pada kromosom. Sehingga populasi mutan ini akan berproduksi dan menyebabkan terjadinya resistensi obat. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya resistensi obat? Kita sangat perlu memahami kenapa sih pasien itu terjadi resistensi obat. Nah, ternyata ada beberapa aspek yang menyebabkan pasien itu resistensi obat, bukan hanya pasien itu sendiri, namun kita juga sebagai nakes memiliki faktor penyebab terjadinya TB resistensi obat. Yang pertama, dari nakes itu sendiri, penegakan diagnosa yang tidak tepat. Mungkin harusnya dia itu belum TB, tapi sudah diagnosa TB, akhirnya diberikan regimen TB, dan menyebabkan penyakit resistensi obat. Yang kedua itu pengobatan tidak menggunakan panduan yang tepat. Kita mengetahui dan teman-teman mengetahui baik di puskesmas, di rumah sakit pasti sudah mengetahui bagaimana sih regimen pengobatan TB-SO atau TB sensitif obat, yaitu terdiri dari rifampicin, INH, etambutol, dan priazinamid. Dan kita tahu panduannya itu ada fase awal dan ada fase lanjutan. Nah, pada saat panduan inilah yang perawat atau tenaga kesehatan lainnya tidak mengevaluasi, tidak memonitor bagaimana panduan pengobatan sesuai dengan pedoman-pedoman yang sudah ditentukan. Yang berikutnya adalah dosis, jenis, jumlah obat, dan jangka waktu pengobatan tidak adekuat. Nah, hal ini sangat sering menjadi masalah dan kendala bagi pasien kami atau pasien kita semuanya. Pasien datang berobat ke RSPI, dia regimen pengobatannya itu tidak sesuai dengan pedoman. Misalnya pada kategori pertama, fase awal dia harusnya minum obat selama 2 bulan. Namun dia minum obat selama 3 bulan dengan dosis yang tidak dianjurkan, sehingga inilah penyebab TB-RO berikutnya. Yang keempat adalah dari terutama khusus buat perawat, edukasi kepada pasien. Jadi kita di Rumah Sakit RSP Sulianti Saroso sudah menerapkan sebelum pasien enroll minum obat OAT, kita sudah ada persiapan pasiennya itu sendiri, persiapan keluarga, dan persiapan program minum obatnya atau persiapan dosis minum obatnya. Peran perawat di sini, perawat akan kolaborasi dengan dokternya, bagaimana dosis dan jenis obat yang tepat buat pasiennya. Kalau buat pasiennya harus diedukasi bahwa pasien itu harus minum obat setiap hari di depan tenaga kesehatan. Jadi dia harus datang berobat setiap hari. Nah, edukasi inilah yang perlu buat pasien agar dia nanti tidak terjadi putus minum OAT. Yang berikutnya dari aspek pasien, memang kita tidak memungkiri bahwa saat ini pasien-pasien banyak yang mengalami putus minum OAT karena tidak mematuhi anjuran dokter dan tidak teratur minum obat, menghentikan obat secara sepihak sebelum waktunya. Nah, ini memang menjadi kendala juga buat kita, namun tim dari kita itu selalu melakukan pendekatan dan akan
konsul kepada psikolog. Bagaimana caranya pendekatan pribadi agar dia mampu mematuhi anjuran minum obat dan anjuran dokter untuk mampu tetap minum obat sesuai jadwal yang telah kita tentukan. Yang berikutnya, memiliki gangguan penyerapan obat. Memang kalau memiliki gangguan penyerapan obat ini kita akan mengetahuinya itu setelah beberapa hari, beberapa bulan minum obat. Yang ketiga adalah dari program TBRO, persediaan obat yang kurang dan rendahnya kualitas obat yang disediakan. Nah, bagaimana sih kita menentukan kriteria pasiennya ini TBRO atau masih TBSO gitu. Nah, yang pertama itu kita melihat pasiennya itu, kita tanyakan apakah pasiennya itu sudah pernah gagal minum obat kategori pertama. Artinya kategori kedua. Artinya OAT kategori kedua ini dia sudah minum obat 2 kali periode. Jadi gagal. Misalnya begitu dia didiagnosis TB, dia minum obat, ternyata gagal. Akhirnya dia datang lagi dengan keluhan yang sama, dia dianjurkan lagi minum obat kategori kedua, dia gagal lagi minum obat. Itu. Yang kedua itu adalah pengobatan OAT kategori 2, tidak konversi. Artinya dia sudah minum obat kategori yang kedua, namun setelah 2 bulan minum obat atau 3 bulan minum obat, kita periksa sputum BTA-nya, ternyata sputum BTA-nya masih positif dan hasil ronsennya pun masih terjadi perburukan di lapang parunya. Yang ketiga itu adalah mempunyai riwayat pengobatan yang tidak standar. Nah, kita mengetahui kalau obat OAT TBSO itu hanya 4 macam. Jika ada efek samping yang lain, maka ditambah dengan streptomisin. Nah, penggunaan quinolone ini hanya buat pasien yang TBRO. Jadi kita kadang ada kasus-kasus bahwa TB SO itu diberikan quinolone dengan pertimbangan-pertimbangan dari klinisi tertentu. Yang berikutnya adalah gagal pengobatan OAT kategori 1. Nah, gagal pengobatan artinya dia telah mengikuti panduan pengobatan, dia telah mengikuti sesuai dengan jadwal, dosis, cara minum yang tepat, namun dia itu tetap tidak menunjukkan perubahan pada hasil BTA dan hasil radiologinya. Yang keenam itu kategori 1 juga tidak konversi. Nah, TB kasus kambuh dengan pengobatan kategori pertama dan kategori 2, pasien TB yang kembali setelah putus berobat, dan terduga TB yang mempunyai riwayat kontak erat dengan pasien TBRO. Jika teman-teman sekalian, Bapak Ibu, menemukan kasus seperti ke-8 kasus ini, maka perlu mempertimbangkan bahwa pasien tersebut adalah termasuk pasien terduga TBRO. Nah, bagaimana sih patofisiologinya atau alurnya? TBRO dengan TBSO itu secara alur itu hampir sama, cuman yang penyebabnya itu adalah Mycobacterium tuberculosisnya di sini adalah Mycobacterium yang sudah bermutasi. Yang pertama disebabkan oleh tata laksana pengobatan OAT-SO yang tidak adekuat, dia itu akan melakukan bermutasi pada kromosom sehingga menyebabkan proses peradangan. Sama juga dengan MTB yang baru masuk ke dalam pasien sehingga mengalami persis seperti alur pada TBSO, yaitu mengalami fagositas oleh makrofag, dan makrofagnya tidak mampu membunuh. Akhirnya replikasi MTB bermutasi dalam makrofag sehingga menyebabkan menyebar melalui kelenjar getah bening dan ke kelenjar regional, menimbulkan reaksi eksudasi. Hal ini menyebabkan masalah-masalah dalam keperawatan. Seperti ada masalah hipertermi, ada defusi O2, ada karena produksi sekret meningkat akan menjadi bersihan jalan napas tidak efektif, ada
intoleransi aktivitas, gangguan pertukaran gas, pola napas tidak efektif, dan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, apa saja sih pengobatan pada pasien TB-RO? Yang pertama, pada pasien TB-RO itu dia memiliki 2 program pengobatan. Ada pengobatan jangka pendek dan ada pengobatan jangka panjang. Pengobatan jangka pendek selama 9 sampai 11 bulan. Dan pengobatan jangka panjang itu 18 bulan sampai 24 bulan. Hal ini perlu kita ketahui untuk memberikan edukasi kepada pasiennya bahwa selama 9 sampai 11 bulan itu dia akan berobat setiap hari ke Pasienkes. Jadi dia akan berobat ke puskesmas, ke rumah sakit atau satelit-satelit lain yang telah ditentukan, rujukan-rujukan lain yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, setelah pasien merasa siap, mampu untuk melakukan pengobatan ini, maka kita akan merencanakan dosis dalam pengobatannya. Pengobatannya itu ada yang bedaquiline, levofloxacin, clofazimine, etambutol, etoid, dan lain-lain. Bagaimana sih ada di sini alurnya jika pasien alur dalam pengobatan untuk TB-RO, namun nanti bisa dibaca aja karena alurnya sangat panjang, takutnya menghabiskan waktu. Nah, untuk asuhan keperawatannya seperti biasa ada pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Biasanya dalam pengkajiannya itu kita selalu menanyakan keluhan utamanya. Apakah ada batuk berdahak, batuk berdarah, demam, sesak, tidak nafsu makan. Nah, riwayat penyakit sekarang itu awal ditemukannya gejala itu mulai dari kapan sehingga terjadi dia batuk berdahak atau batuk berdarah dan demamnya. Riwayat penyakit masa lalunya perlu kita ketahui karena nanti kita akan ada modifikasi pengobatan. Misalnya pasien yang TB-RO dengan HIV, dia dengan pengobatan ARP. Jadi nanti itu kita perlu konsultasi, kolaborasi bagaimana pengaturan pengobatan sehingga semua obatnya itu efektif kepada pasien. Riwayat alergi, riwayat kontak dengan pasien TB-RO ini sangat perlu untuk kita kaji, riwayat efek samping obat, dan pengkajian fisik head to toe pastinya. Nah, dari hasil pemeriksaan, biasanya pemeriksaan yang kita lakukan, begitu pasien yang terduga dengan TB, kita akan melakukan tes cepat molekuler atau TCM. Nah, TCM ini hasilnya biasanya cepat, hanya 2 jam kita sudah tahu hasilnya. Setelah itu kita bisa harus memastikan dengan mikroskopis BTA, cek BTA, karena sensitivitas BTA itu lebih sensitif dari TCM. Pemeriksaan biakan, uji kepekaan fenotik, dan pemeriksaan radiologi. Nah, hasil TCM seperti ini Bapak Ibu. Nah, warna merah itu akan menuliskan MTB detektif very low. Nah, ada biasanya MTB detektif high. Nah, di bawahnya warna hijau akan dituliskan rifampicin resistensi not detected atau misalnya rifampicin resistensi detected. Jadi kalau dia rifampicin resistensi detected berarti dia adalah TB-RO. Tapi kalau rifampicin resistensi not detected berarti dia itu adalah TB-SO. Nah, untuk bagaimana dengan pemeriksaan BTA-nya, kita melihat dari hasil BTA-nya itu jika dia ditemukan hanya 1 sampai 9 BTA dalam 100 lapang pandang, maka dituliskan dengan scanty. Jika ditemukan
10 sampai 99, maka dituliskan positif 1 dan selanjutnya. Nah, hasil radiologi seperti ini, kita menemukan banyak infiltrat di lapang paru. Diagnosa yang kemungkinan timbul itu adalah bersihan jalan napas tidak efektif, berhubungan dengan produksi sekret yang meningkat, pola napas yang tidak efektif, gangguan pertukaran gas, defisit nutrisi, intoleransi aktivitas, defisit pengetahuan, dan ketidakpatuhan program pengobatan. Nah, intervensi yang akan kita lakukan sesuai dengan standar asuhan keperawatan 3S, yaitu kita akan mencari luarannya dari psiki, yaitu luaran label atau masalah seperti yang dijelaskan oleh Pak Deli, ekspektasi harapan kita terhadap label masalah itu, dan kriteria hasil apa yang akan kita capai. Sedangkan pada intervensinya itu kita akan melakukan tindakan sesuai dengan OTEK, yaitu observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, implementasi dan evaluasinya itu sesuai dengan perencanaan yang telah kita rencanakan atau intervensi yang kita rencanakan, disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit. Di rumah sakit ada yang sudah komputerisasi dan ada masih berbentuk checklist. Peran perawat, apa sih peran perawat dalam asuhan keperawatan TBRO? Yang pertama sebagai pemberi asuhan, tentunya kita merupakan sebagai pemberian asuhan yang memiliki critical thinking yang kuat, yang memiliki pemikiran critical thinking yang bagus dalam menentukan suatu diagnosa. Yang kedua sebagai advokasi, pendidik, konselor, koordinator, kolaborator, konsultan, agen pembaharu, pengamat kesehatan, fasilitator, dan pengelola pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya di setiap peran ini pada kasus TBRO, peran perawat itu sangat dibutuhkan. Peran perawat sebagai pembela klien sering kita temukan ketika pasien itu karena mungkin mengalami sudah lama sakit, akhirnya keluarga mengabaikan, apalagi untuk pasien yang setiap hari harus kunjungan ke rumah sakit. Nah, kita berperan untuk melakukan pendekatan terhadap keluarganya dan melakukan pendidikan kesehatan baik kepada keluarga dan ke pasien. Nah, yang paling penting adalah bagaimana sih aplikasi 3S dalam asuhan keperawatan TBRO. Contoh kasusnya Bapak Ibu, Tuan A usia 51 tahun dengan keluhan batuk berdahak sejak kurang lebih 4 minggu yang lalu. Batuk semakin parah 2 minggu terakhir. Pasien mengatakan mengalami penurunan berat badan 7 kilogram dalam 6 bulan terakhir. Berat badan turun dari 63 kg menjadi 56 kg. Makan habis dalam 1/4 porsi. Pada tahun 2020, pasien sudah pernah mendapat pengobatan TBSO, TBC, namun diminum hanya 4 bulan karena sudah merasa perbaikan dan pasien mengatakan tidak memahami program minum OAT. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, pasien tampak lemas, kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 120/72 mm Hg, nadinya 102 kali per menit, RR-nya 28 kali per menit, suhunya 37,2 derajat Celcius, dan saturasi O2-nya 94%. Setelah diauskultasi, suara ronsi pada kedua lapang paru. Pemeriksaan labnya HB-nya 12,7, albuminnya 2,1. Dari hasil pemeriksaan radiologi ditemukan adanya infiltrat pada kedua paru dan kesannya TB paru. Hasil TCM-nya MTB detektif rifampicin
resistensi rifampicin detektif. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mengelompokkan data-data tersebut, data subjektif dan data objektif. Kita kelompokkan di keluhan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Deli tadi, bahwa di dalam SDKI ada kategori dan subkategori. Nah, kita mengelompokkan di kategori yang manakah keluhan-keluhan pasien ini. Misalnya fisiologi. Fisiologi itu memiliki 6 subkategori, yaitu respirasi, nutrisi, dan lain-lain. Nah, kita kelompokkan data itu yang mana yang di bagian respirasi, yang mana di bagian nutrisi, dan yang mana di kategori yang lain mungkin subkategori yang lain. Misalnya keluhan batuk. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini tentunya akan memilih kalau batuk itu ada di kategori fisiologi, bukan di kategori perilaku. Nah, kita melihat lagi dalam kategori fisiologi, dia berada di subkategori mana. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini akan memilih bahwa keluhan batuk, sesak, dan hasil kesan radiologinya adalah TB paru, akan memilih subkategori respirasi, bukan nutrisi, eliminasi, dan lain-lain. Setelah kita kategorikan, kita kelompokkan, maka kita pilihlah kira-kira di subkategori respirasi ini ada 6 diagnosa yang muncul. Kita sesuaikan kira-kira dari antara 6 ini, yang mana yang paling sesuai dengan data dan gejala yang muncul. Jadi, nah kita buka SDKI, di SDKI kita lihat daftar isinya. Kita lihat Bapak Ibu, di daftar isi ada kategori fisiologi, ada subkategorinya respirasi, sirkulasi, nutrisi cairan, dan eliminasi. Tadi kita sudah kelompokkan di mana data dan gejalanya. Yang pertama ada tadi di respirasi. Data kita ini kita akan sesuaikan kira-kira batuk, pasiennya itu terdengar ronsi, RR-nya 28, dia termasuk dalam diagnosa yang mana. Kita lihat subkategori respirasi, apakah dia bersihan jalan napas tidak efektif, atau gangguan penyapian ventilator, atau gangguan pertukaran gas, atau gangguan ventilasi spontan, atau pola napas tidak efektif. Nah, setelah kita sudah temukan, kira-kira kita akan melihat ke halaman sesuai dengan halaman 18. Kita melihat bersihan jalan napas tidak efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Deli tadi, bahwa harus mencapai data gejala dan tanda mayornya itu 80%. Kita cocokkan, apakah tadi tanda dan gejala kita itu ada batuk tidak efektif? Ya. Sputum berlebihan? Ya. Ada ronki? Ya. Jadi data kita mendukung untuk penegakan diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif. Setelah itu, kita melakukan apa lagi? Kita cari etiologinya berhubungan dengan apa? Nah, kita lihat dari 10 etiologi yang ada di sini, kira-kira mana yang paling mendekati, yang sesuai dengan penyebab masalah kita itu. Misalnya ada spasme jalan napas, apakah menurut saya sih sesuai dengan critical thinking kita juga. Menurut saya sih boleh. Yang kedua hipersekresi jalan napas, bisa juga. Disfungsi neuromuskular bisa. Namun kita sesuaikan mana yang paling sesuai dengan pasien kita. Jadi kalau saya memilih, karena tadi berdasarkan hasil patofisiologinya, dia itu hipersekresi jalan napas. Sama tadi dengan halnya dengan diagnosa kedua.
Setelah kita temukan ada defisit nutrisi, maka kita lihat apakah ada data bahwa berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Nah, ada tadi sesuai, maka kita pilih kira-kira penyebabnya yang mana di antara penyebab ini. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, apakah kira-kira agak mulai paham dan terpikirkanlah mungkin ya. Nah, kita pilih dari sini kira-kira apa yang menjadi penyebabnya. Apakah karena kurang asupan atau ketidakmampuan menelan, ketidakmampuan mencerna makanan, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita tegakkan diagnosisnya. Maka diagnosis setelah tadi kita temukan diagnosisnya, maka kita buatlah diagnosisnya tegak. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas dibuktikan dengan pasien batuk berdahak, RR-nya sekian, hasil radiologinya begini dan begitu. Yang kedua, diagnosa yang berikutnya, defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan dibuktikan penurunan berat badan dari 63 menjadi 56 kilogram dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah kita menegakkan diagnosanya, tadi kita telah menegakkan diagnosa, kita sudah menemukan diagnosa kita apa, kita masuk ke standar luaran keperawatan Indonesia, SIKI-nya. Gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu yang pertama kita lakukan, kita cari tautan SDKI dan SLKI ada pada bagian paling belakang. Kita cari, tadi masalah kita adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, kita lihat apa sih luaran bersihan jalan napas tidak efektif. Oh iya, luar utamanya adalah bersihan jalan napas. Luaran tambahannya adalah kontrol gejala, pertukaran gas, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita lihat di daftar isi. Nah, di daftar isi, bersihan jalan napas ini ada di halaman berapa? Nah, bersihan jalan napas ini, di sini ada halaman 18. Nah, setelah itu kita lihat bersihan apa sih yang kita harapkan? Bersihan jalan napas dengan definisinya itu kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas, mempertahankan jalan napas tetap paten. Dengan ekspektasinya meningkat. Kriteria hasil batuknya efektif. Tadi seperti yang dijelaskan Pak Daily, bisa kita buat dalam bentuk data kualitatif, dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif. Atau misalnya batuk efektifnya meningkat atau batuk efektifnya 5, tergantung kebutuhan rumah sakit Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita menemukan luarannya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, maka bersihan jalan napasnya itu meningkat. Dengan kriteria hasil, kita sesuaikan tadi yang di SIKI, batuk efektifnya meningkat, ronsinya menurun, frekuensi napasnya itu normal atau 16-20 kali. Dan yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam misalnya, status nutrisinya membaik dengan kriteria hasil, makan yang dihabiskan, porsi makan yang dihabiskan meningkat, dan nafsu makan membaik. Nah, setelah kita mendapatkan luaran, kita ke buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Warnanya seperti ini ya Bu, warna biru campur dengan merah marun. Di SIKI, kita yang pertama kita lihat adalah tautan SDKI dan SIKI. Nah, tautan SDKI dan SIKI ini kita melihat di buku yang paling belakang. Kita lihat sesuai dengan diagnosa kita tadi, bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, kita tentukan apa-apa saja sih intervensi yang ada pada bersihan jalan napas tidak efektif. Bisa kita memilih satu latihan batuk napas efektif, bisa kita memilih manajemen jalan napas,
pemantauan respirasi, atau mungkin intervensi pendukung bisa kita pilih. Dan boleh kita pilih cuman satu saja boleh, yang penting kita sudah memahami bahwa dengan intervensi kita ini, masalah kita itu teratasi. Setelah itu, kita masuk ke daftar isi, kita melihat, kira-kira kita mau pilih yang mana? Latihan batuk efektif kah, manajemen jalan napas kah, atau pemantauan respirasi. Nah, misalnya kita mau melihat latihan batuk efektif. Nah, kita lihat Bapak Ibu di huruf L, abjad L, latihan batuk efektif ada di halaman 142. Nah, setelah itu kita buka, maka kita akan temukan apa saja tindakan bukan kegiatan ya teman-teman, apa saja tindakannya yang nanti diintervensi latihan batuk efektif dan apa tindakannya. Misalnya dari observasi, identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya resistensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas, monitor input dan output cairan. Kalau dari terapeutik, atur posisi semi-pauler atau pauler, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien. Jika rumah sakit ibu memiliki SPO seperti ini, buang sekret pada tempat sputum. Nah, di edukasinya jangan lupa kita memilih intervensi apa atau tindakan apa yang tepat, yang sesuai dengan rumah sakit kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita temukan. Nah, berikutnya mungkin buat untuk teman-teman adik-adik mahasiswa, dalam penulisan 3S-nya, yaitu mungkin dalam bentuk tabel seperti ini, namun kalau di rumah sakit itu kita tidak melakukan penulisan seperti ini, karena di rumah sakit itu telah melakukan checklist ataupun melakukan aplikasi komputerisasi, sehingga dia menemukan yang pertama, nurse. Ya. Waktu hampir selesai. Izin, ya, baik. nurse. Waktu hampir selesai. Ya. Ya. Bersihan jalan napas tidak efektif, luarannya apa, terus di sini dibuat apa saja intervensi dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan sesuai dengan waktu, karena waktu yang diberikan memang sangat singkat, hanya 15 menit ya Pak Johan ya. Jadi saya memang menyampaikannya dengan sangat cepat. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Johan. Baik, terima kasih Nurse Veronica Huta Barat yang luar biasa dengan materi aplikasi pasien TB dan resistensi obat. Dan pada saat ini kita buka sesi tanya jawab bagi peserta di ruang Zoom. Yang mau bertanya, silakan mengajukan pertanyaan, bisa lewat chat Zoom, bisa langsung menyampaikan. Ternyata kalau untuk mahasiswa mungkin tidak capek lagi ya, nurse ya. Tidak capek cari-cari lagi, ada semua, tinggal tulis semua, PC-nya sudah jelas, dia punya luarannya jelas ya. Iya, di benar. Layanan Pak. Juga sepertinya lebih dimudahkan dengan 3S ini ya, Bu. Iya, benar Pak. Di chat Zoom ini ada satu Ibu Wiwi. Beliau bertanya, pasien TB RO MDR yang tidak patuh obat, kemudian obat gagal 2 kali, lalu dicek mengalami perburukan rongseng, apa yang baik urutan diagnosanya, Bu? Ya, langsung ya Pak. Langsung baik. Pak Johan. Nurse, silakan.
Silakan, Ya. Ners. Ya, Bu Wiwi, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Daily bahwa diagnosa medis itu beda dengan diagnosa keperawatan. Jadi siapapun pasiennya atau bagaimanapun pasiennya, kita akan melakukan penegakan diagnosa berdasarkan tanda dan gejala. Jika memang ada gejala, jika memang ada masalah, dan itu memang menyangkut prioritas pasien, maka kita tegakkan sesuai dengan gejalanya. Misalnya, yang paling sering muncul adalah ronsennya yang perburukan, radiologinya yang perburukan, dia didukung dengan keluhan-keluhannya itu TB yang batuk yang sangat aktif, berdahak, dan mungkin ada yang berdarah. Nah, hal ini sangat membahayakan pasien. Jadi kita dapat menegakkan kemungkinan saja bisa bukan hanya kebersihan jalan napas lagi, tapi karena kerusakan sel parunya ini sudah menyebabkan sangat meluas, bisa menjadi pertukaran gas dan yang lain-lain. Jadi kalau menurut saya sih, tergantung kita melihat kasus pasiennya. Ada pasien TBRO memang klinisnya itu tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Dan ada juga memang TBRO memang dia itu sudah mengalami gejala yang sangat berat. Jadi tergantung masalah apa sih yang Bu Wiwi temukan. Jika memang kondisinya memang sudah ke arah gangguan perfusi atau gangguan pertukaran gas, maka diagnosa yang tepat menurut saya ya diagnosa pertukaran gas. Itu tergantung masalah, tergantung gejala-gejala keluhan pasien yang Bapak Ibu temukan pada saat mengkaji pasiennya. Menurut saya seperti itu, Bu Wiwi. Baik. Itulah tanggapan dari Ners Veronica. Ibu Wiwik, ada mau ditanggapi? Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya di chatroom. Ada satu lagi dari DPK PPNI RSPI. Dia menanyakan, diagnosis potensial bisa menjadi prioritas pertama? Nah, kalau diagnosa sebenarnya yang cukup bisa menjawab ini adalah Pak Deli ya, Pak Johan ya. Tapi akan saya berusaha untuk menjawabnya. Kalau menurut saya sih sepanjang memang tidak ada yang aktual, yang memang hanya yang potensial, menurut saya itu sih bisa. Contohnya pada kasus-kasus yang kita temukan saat ini di RSPI Sulianti Saroso dalam menangani COVID-19. Karena mungkin kita jarang menemukan pasien-pasien yang aktual dengan masalah aktual. Semuanya rata-rata kasus yang masalah yang ditemukannya itu adalah potensial penyebaran infeksi. Nah, namun kalau memang ada masalah yang aktual, sebaiknya itulah yang akan kita prioritaskan. Begitu, Pak, penjelasan saya. Baik. Terima kasih penjelasannya, Ners Veronica. Ya, ada lagi yang mau bertanya di ruang Zoom? Kami persilakan. Masih ada waktu untuk sama dengan Ners Veronica. Ini aplikasinya, jadi langsung kita bagaimana aplikasi di lapangan pada pasien yang kebetulan Ners Veronica membawakan dengan pasien TB dan resistensi obat. Jadi sangat baik sekali untuk kita belajar sama-sama dan bisa aplikasi nanti di lapangan. Silakan yang peserta di ruang Zoom, masih ada pertanyaan? Saya persilakan.
Silakan peserta webinar di ruang Zoom, ada yang mau bertanya, masih yang kurang jelas tentang aplikasi dari SDKI, kemudian lihat luarannya dan intervensinya. Oh, ada yang mikrofonnya tidak bisa diaktifkan. Mungkin Pak Solah, mungkin ada yang mau bertanya, mikrofonnya tidak bisa diaktifkan. Pak Johan, mungkin THI akan masuk lagi, mungkin setelah Pak. Oh iya. Ya. Baik. THI masuk. Oke. Mungkin Bapak Ibu akan untuk banyak bertanya. Kita istirahat. Iya. Setelah itu istirahat untuk workshopnya, Ibu. Baik. Demikianlah penyampaian materi dari Nurse Veronica, Hutabarat, Master Keperawatan. Terima kasih kami ucapkan untuk Nurse Veronica yang telah memberikan materi pada kami semua. Kiranya semua yang ada di ruang Zoom ini dapat lebih memahami tentang aplikasi pada pasien dengan TB dan resistensi obat.